Kenapa sih harus pergi ke Kamboja? Teman-teman, kita tahu bahwa di tanah air orang itu sulit mendapat pekerjaan. Kita semua juga tahu ya. Jadi kita nggak bisa juga 100% menyalahkan pemerintah karena memang situasi negara kita masih seperti itu, masih kesulitan lapangan pekerjaan. Tetapi bukan berarti kalian kalau mau pergi mencari pekerjaan ke luar negeri atau apa namanya nyari peruntungan, mencari hal yang lebih baik, siapa sih yang nggak pengen dapat kerja lebih baik, gaji lebih besar, suasana yang nyaman, semua orang pengen kan? Nah, itu kita nggak salahkan itu, nggak ada yang disalahkan kalau kalian pengen kerja ke luar negeri, ya kan? Apalagi kalau melihat orang-orang yang di sosial media itu memamerkan keadaan mereka yang nyenengin-nyenengin gitu. Tapi masalahnya begini teman-teman, kenapa harus Kamboja? Itu loh yang saya gemes. Kenapa? Karena sekalinya saya nonton di video-video baik di YouTube atau di berita-berita di tanah air yang lagi marak sekali adalah korban-korban yang pergi ke Kamboja untuk bekerja. Dari yang ginjalnya hilang, yang pulang tinggal nama, kemudian yang terjebak, dan pemerintah sendiri yang terakhir kita dengar beritanya sudah memulangkan 500 sekian ya. Intinya teman-teman, bukankah kalian ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, ingin mendapatkan gaji yang lebih bagus, tapi bukan berarti kalian mengambil resiko yang begitu tinggi, ya kan? Ya kalau hanya mendapatkan kebohongan, oh gajinya cuma kecil, mungkin itu sudah kecewa ya. Lah ini boro-boro gajinya kecil, yang mana kalian ditahan paspornya, nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian rawan akan disiksa kalau tidak memenuhi target lah, karena ujung-ujungnya kalian kan bekerja di bawah tekanan, ya kan? Kemudian kalian waktu bekerja itu 12 jam. Saya nggak bisa bayangkan ya, orang kerja 8 jam sehari aja, normalnya aja pulang ke rumah pasti udah capek. Lah ini 12 jam. 12 jam, itu kan sehari kita kan 24 jam. 12 jam artinya setengah hari sendiri kalian kerja gitu loh. Jadi itu nggak worth it teman. Terus gimana dong Kak jalan keluarnya? Kalau misalnya bukan ke Kamboja kemana? Begini ya teman-teman, bukankah banyak negara lain yang ada kerjasama penempatan tenaga kerja dengan pemerintah kita? Contoh, ini yang paling gampang, ke Jepang, ke Korea, ke mana lagi? Ke Taiwan, ke Jerman, sekarang juga ada loh ke Jerman. Terus kalau yang wanita ya, yang gampang, yang nggak pakai pendidikan tinggi, yang tidak mengharuskan penguasaan skill yang tertentu atau apa itu ya apa pekerja domestik, domestic helper atau apa itu kan bisa ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura gitu. Itu yang pasti. Dan yang paling tidak akan beresiko kalian dijual gitu ya dan disiksa gitu. Nah, oke. Itu gambaran yang paling mudah untuk para wanita dan untuk yang lebih umum lagi sekarang negara-negara seperti yang saya sebutkan pertama Jepang dan Korea kemudian Jerman itu pria wanita bisa pergi tetapi pertanyaannya kan mungkin gini ada orang yang nggak kurang tahu masalah ini pasti bertanya terus kenapa kalau ke Kamboja itu berbahaya kok masih ada aja orang berangkat kenapa masih ada aja orang yang mau berangkat ke sana gitu kan. Jawabannya sebetulnya paling mudah, jawabannya gampang. Karena gampang sekali, yaitu tawaran-tawaran ada di mana-mana, di medsos, di Facebook. Malah teman-teman kalian sendiri, kenalanmu, mungkin saudara atau siapa yang sudah terjebak di sana dan nggak bisa pulang, kalau mereka nggak bisa menebus dirinya membayar sekian biaya yang katanya karena udah dipakai kan untuk nerbangin kalian ke sana, untuk biaya makan di sana, untuk pengurusan paspor dan lain-lain. Jadi untuk pulang ini orang-orang ini kalau nggak bisa bayar sekian puluh juta atau apa, disuruh mencari pengganti. Nah, siapa penggantinya? Ya dicarilah teman-teman dia sendiri, saudara-saudara dia sendiri. Itu masalahnya. Dan tawarannya karena sangat mudah, teman-teman. Itulah kenapa banyak orang pergi ke Kamboja karena begitu gampang. Modalnya apa? Modal paspor dan modal dengkul. Kenapa saya sebut kayak gini? Ya maaf ya, bukan merendahkan atau apa. Karena kenyataannya nggak akan ditanya apa-apa. Cuma ditanya udah siap paspor belum?
Terus udah kayak gitu nanti akan diuruskan gimana pesawat tiketnya, gimana transportnya, nginepnya segala macam. Oh iya nanti diurus perusahaan. That's it, itu doang. Bahkan kurang dari 1 minggu, nanti tahu-tahu kamu udah ditelepon, "Kamu harus siap besok berangkat ya." Lah kok gampang banget sih? Itu masalahnya. Jadi kalian tuh kan nggak modal biaya, berarti aku nggak perlu bayar, "Nggak apa-apa, dibayarin dulu." Gitu kan. Itu masalahnya, semudah itu. Iming-imingnya menyenangkan banget. Kamu dapat gaji 10 juta ke atas, kemudian nanti kamu akan dapat asrama, nanti kamu akan dapat apa namanya, diurus semuanya sama perusahaan. Jadi taunya malah gajimu utuh. Lah, kok enak banget ya kerjaannya meskipun ada yang udah kasih tahu duluan kerjaannya sebagai judol online, kerja di perusahaan judi online. Jadi admin kek, jadi apa kek, jadi apa. Bahkan ya ini ujung-ujungnya nanti kalau kalian ditempatkan jadi scammer ya I don't know, kalau perusahaan itu memang perusahaan scammer, mungkin ngomongnya, "Oh ini ada lowongan di perusahaan," bukan perusahaan, malah di hotel atau di restoran, atau malah ada katanya mau dijadikan koki atau apa, ujung-ujungnya sampai sana ya dijudol lagi atau jadi scammer gitu kan. Buat yang kalian bener-bener pengen kerja di luar negeri ya, terus gimana Kak yang aman? Ya yang aman adalah negara-negara yang jelas pemerintah ada kerjasama penempatan tenaga kerjanya. Contoh, kalau kalian pengen tahu dengan pasti negara apa aja ya bisa tanya atau typing apa, cek di Disnaker, kota-kota kalian ya, di mana kalian tinggal. Tapi yang jelas yang saya tahu pasti adalah negara Jepang, Korea, Jerman, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan seterusnya. Saya nggak hafal, kalian cek sendiri yang lanjutannya apa. Apalagi gitu ya. Eh, negara-negara tersebut kalian cek. Terus biar aman kayak gimana, Kak? Iya, kalian hubungi ke Disnaker gitu. Pak, persyaratannya bagaimana? Saya tertarik pengen kerja di Jepang misalnya. Nanti akan diarahkan karena di sana nanti ada program pemerintah G2G, pemerintah dan pemerintah. Berarti ikut program pemerintah. Kamu malah gratis itu. Tetapi ya itu tadi diseleksi, ada pelatihan bahasa, harus dites kesehatannya, kemudian harus ikut apa namanya, kemampuan bahasa Jepangnya level tertentu. Kalian harus menghubungi sendiri PT-PT yang punya kerjasama. Nanti ada LPK-LPK-nya yang melatih kalian. Itu ada proses teman-teman. Ada proses pelatihan bahasa, ada proses seleksi. Kalau udah kalian masuk, kemudian ada proses wawancara, kemudian ada proses kalian harus bayar tiket, ada proses nanti tanda tangan kontrak kerjanya tuh apa aja gitu loh ya. Kalian jadi harus tahu kerjanya apa, hak-hakmu apa, kewajibannya apa. Kemudian nanti PT-nya atau perusahaannya tersebut akan mengurus visa kerjanya. Sampai di titik kamu berangkat itu nggak mungkin 1 minggu kayak yang ke Kamboja itu. Bisa berbulan-bulan gitu kan. Jadi memang ini kalau orang yang males gitu, maunya yang praktis-praktis aja, iya nggak tertarik, lah kok capek kok repot ya, ya memang harus gitu kan, itu kan kalian akan aman, dilindungi oleh pemerintah juga, ada asuransi, dan kalau kenapa-kenapa kamu bisa melaporkan ke PT-nya, ke agenmu yang mengirimkan itu, kemudian perusahaannya akan bertanggung jawab, terus kamu juga punya asuransi, terus kamu juga bla bla bla. Terus izin tinggalmu itu legal, kamu bukan ilegal di sana karena punya visa kerja gitu kan. Ya, apa kalian nggak kepingin yang seperti itu? Gitu kan? Dapat gaji, bekerja dengan aman, punya hak-hak libur, punya hak-hak bisa cuti pulang, punya dan seterusnya dan seterusnya. Itu loh yang saya gemes banget teman-teman, kenapa sih kalian kok malah pengennya yang enggak apa ya, yang gampang, yang cepet gitu kan. Lah tapi kalau nggak aman, resikonya itu nyawa kalian atau pulang nanti ginjalnya tinggal sebelah gitu kan. Ya kalau bagus masih hidup, kalau tinggal nama gitu. Atau ya itu tadi, saya nggak mau ngomongnya itu. Oke teman-teman, kalian udah tahu maksudnya. Mungkin segitu dulu.
Dan buat teman-teman yang yang biasanya kita bahas masalah relationship, masalah LDR, masalah apa namanya, kenalan sama bule, kayak gimana-gimana, tetep tetep teman-teman, tetep saya bahas itu, kalau kalian ada pertanyaan masalah itu juga boleh, nah, saya tetep. Cuman kali ini saya jeda dulu membahas masalah Kamboja, masalah kerja di luar negeri, kalau kalian yang pengen bertanya juga boleh silahkan. Oke ya. Tetap waspada, jangan mudah terkecoh, jangan nyari yang gampang-gampang tapi nggak aman, jangan. Itu pesan saya. Segitu dulu, sampai jumpa lagi. God bless you all.